Itu kan Jadi menjadi salah satu. Demokrat itu tahunya kapan? Kita diberitahunya setelah mereka sudah Salaman. membuat keputusan, sudah ada salaman, bahkan makanya yang bikin juga sebagian besar kader ya, dan itu jelas di dalam rilis Bang Teguh Rifkiarsa. Bang Kita Kamhar pada nih, posisi di fait accompli, Bang Kamhar ini dipaksa untuk beda menyetujui dengan yang yang sudah tadi. Yang mana? Tadi itu putuskan. dia masih puasa, dia masih nahan emosi, bro. Sekarang udah boleh. Sekarang tadi kita lihat udah buka nih. Oke. Bahaya kan. Kalau gitu gue minum lagi deh. Biar dosisnya nambah kan. Soalnya tadi juga gue lihat tuh kuping udah mulai merah, udah kayak Pak SBY tuh. Pak SBY tuh jarang-jarang loh kupingnya merah, kemarin merah kuping. Soalnya gue terusin terus. Biar iklannya banyak. Jadi di pesan ini dibawa oleh orang tadi tuh. Orang Demokrat oleh juga. utusannya. Bukan. Kalau dari yang sudah beredar itu kan yang diutus untuk menyampaikan adalah Pak Sudirman Said. Oke. Ini kan sebenarnya yang juga ketum menyampaikan kepada kami pada saat rapat pleno tadi, untuk perkara sebesar ini kok mengutus orang, harusnya kan secara beliau menyampaikan langsung apa yang menjadi persoalannya. Dan ini kan institusi tadi sudah disampaikan oleh Mas Hensat kan. Ada mekanisme pengambilan keputusan. Tidak boleh secara serta-merta, secara semena-mena ada orang yang merasa lebih tinggi dari dibanding yang semua yang berhimpun di dalamnya untuk memutuskan secara sepihak. Secara sebagai koalisi ini ada 3 pihak, ada Demokrat, Nasdem dan PKS, itu harus dirumuskan bersama-sama yang sudah dijawantahkan ke tim 8, ini harus dibicarakan. Dan di partai masing-masing pun juga ada mekanisme pengambilan keputusan. Itu kenapa yang merespon paling pertama dinamika ini adalah Majelis Tinggi Partai. Mereka langsung merapat karena memang di ADRT Partai Demokrat persoalan capres, cawapres, koalisi pilpres itu MTP, termasuk pilgub. Cagup itu ranahnya MTP, itu ADRT Partai Demokrat. Jadi termasuk kemudian nanti kalau pertanyaannya akan kemana arah Partai Demokrat ke depan, kita nunggu. Sabar dulu, cepet. Kayaknya lapar dia mau pulang. Masa studio sebesar ini air putih? Kan kopi ada. Tapi Bang, tadi saya respon dulu ya. Sebelumnya disampaikan Mas Hensat, proses terbangunnya koalisi perubahan ini kan memang secara de jure-nya itu 14 Februari 2023 ketika piagam kerjasama 3 partai ditandatangani. Tapi secara de facto kerja-kerja politik untuk menuju terbentuknya koalisi perubahan ini untuk menjadikan Mas Anies sebagai capres ini sejak September tahun lalu. Ini kurang lebih 2 tahun proses ini. Pada saat beliau masih jadi gubernur, masih jadi gubernur DKI. Kan di dalam update kami juga di Bapilu sempat kita bicarakan tentang aspirasi kader pada saat itu kan. Kita realistis ketika Mas Ketum AHY tidak bisa sebagai capres karena Demokrat tidak memenuhi ambang batas presiden atau presidensial threshold, tentu harus bangun koalisi. Dan yang paling dekat dengan kita sama-sama sebagai oposisi, dulu 2 periode di pemerintahan Pak SBY, kemudian 2 periode di luar pemerintahan dengan PKS sudah terbangun komunikasi juga. Arahnya siapa sih pada saat itu di 2022 yang menjadi figur-figur yang dipandang sebagai representasi aspirasi perubahan. Aspirasi perubahan perbaikan ini murni gagasan dari Partai Demokrat. Ini proses yang kita lahir dari penyerapan aspirasi, hasil dialektika di internal, maupun pada saat kunjungan gerilya lapangan istilahnya ya, atau gerilya Nusantara. Mas Ketum AHY saat itu bertemu dengan pengurus Partai Demokrat di daerah, bertemu dengan rakyat. Ini aspirasi perubahan dan perbaikan ini yang sangat kuat. Inilah yang kemudian kita tindak lanjuti, dan Mas Anies itu pada masa itu kita pandang sebagai figur yang bisa menjadi representasi itu. Tentu kami dari kader Partai Demokrat selalu menyuarakan representasi figur yang memenuhi aspirasi perubahan dan perbaikan itu adalah Anies dan AHY. Kalau Partai Demokrat bisa berlayar sendiri, pasti kita sejak awal mendeklarasikan Ketum AHY. Namun karena
realita atau sistem yang ada saat ini, presidensial threshold 20%, harus bangun kerjasama lintas partai yang punya kursi di parlemen atau berdasarkan perolehan suaranya untuk partai-partai yang pernah jadi peserta pemilu 25%. Ini kan yang menjadi faktor pembatasnya. Ya. Ketentuan, kita kembali ke soal pengambilan keputusan. Ketentuan bahwa penentuan cawapres itu diserahkan kepada capres Anies Baswedan itu di Piagam ada nggak? Di Piagam itu ada. Artinya ketika kemudian sekarang Anies memilih yang lain, sebenarnya tidak ada yang dilanggar dari kesepakatan. Kalau saja proses itu sejak awal terbangun dan kemudian secara mandiri, misalnya Mas Anies itu memilih pilihannya yang saat ini, mungkin akan beda cerita, tapi kan tidak seperti itu ceritanya. Kenapa ada kata mandiri ini? Ya, tadi kan sudah jelas pada saat pidato Muhaimin pun deklarasi capres-cawapres itu juga sudah menceritakan, publik sudah tahu semua. Dia dipanggil, dia diminta untuk menjawab saat itu juga. Dan pada saat itu juga capresnya langsung dipanggil, terima atau tidak. Ini kan itu keterangan yang kita dapat dari sana. Dia sudah dikasih kekuatan. Dia sudah dikasih kekuatan untuk memilih. Tapi kemudian dia sepertinya tidak punya independensi untuk itu. Nah, sebetulnya independen Mas Anies itu. Dia sudah kantongi kan namanya. Terus kemudian, ini setahu saya juga ya, dari info-info juga, itu Mas Anies tuh mengeluarkanlah nama yang di kantongnya. Bertemulah dengan Surya Paloh kan. Ini Pak, ini Bang, Kak ya, kalau Nasdem tuh Kak ya. Ini Kak namanya. Terus kemudian, saya nggak tahu responnya apa. Terus dia pergi ke SBY, yang Pak SBY cerita. Anies duduk di sini nih. Nah, Mas Anies duduk situ tuh, gitu. Kasih lihat, inilah namanya, gitu kan. Saya nggak tahu juga responnya apa kan. Terus habis itu dia bawa ke PKS, ke Ketua Majelis Suro, KMS. Inilah namanya, gitu kan. Nampaknya mungkin ya, ada yang nggak setuju atau gimana gitu ya. Tapi kalau saya dengar begini, sebetulnya oke. Hanya kalau nggak salah masalah waktu. Ini saya baca dari ceritanya itu. Hanya masalah waktu. Jangan terlalu terburu-buru, gitu. Jangan terlalu terburu-buru. Tapi yang menyebut bahwa awal September itu dari siapa? Ada dari Rifki tuh yang ngomong itu. Permintaannya Mas Anies menyampaikan ke Pak SBY ya, kalau dalam rilis itu. Mas Anies menyampaikan pada saat 25 Agustus itu bahwa akan deklarasi di awal September. Mendeklarasikan Anies dan AHY, karena yang disampaikan saat itu kan satu nama itu adalah AHY. Dan itu jelas dalam keterangan rilis Bang Rifki kan. Dan itu juga sudah keterangan dari Mas Anies sudah menyampaikan ke Pak Surya Paloh juga. Kalau sampai tanggal 25 sudah nentuin jadwal, udah ada orangnya, tiba-tiba tanggal 30 ya, 31 berubah total seperti itu. Apa proses dengan PKB ini secepat kilat itu? Nggak ada sebelumnya sudah ada main-main mata? Enggak, itu kan kita ngelihatnya dari, saya menganalisa dari pidato-pidato aja gitu kan nggak ada di situ. Kalau dari pidatonya Gus Muhaimin ya waktu itu, yang canggih nih orangnya emang. Orang-orang tuh kalau pidato seserius itu kan, apalah dia bicara gitu kan, dia nggak, ingat nggak kata-kata awalnya? Tolong jangan halangi wartawan ya. Muhaimin tuh. Dia saking pengen dilihatnya tuh kan. Dia cerita di situ. Memang dia diminta untuk memutuskan, diundang. Kemudian dia diminta memutuskan saat itu juga. Gitu. Jadi memang kan kita tahunya dari itu kan pengakuan tuh. Oh ya sudah gitu. Bahkan sempat ada media nanya gitu. Kenapa? Apa sih yang dilihat dari Gus Muhaimin? Oleh Surya Paloh gitu ya, sampai kemudian dia mau mengkhianati teman, dia percaya banget gitu. Apa tuh yang dilihat? Ya, saya bercanda juga, saya bilang karena menurut saya Muhaimin itu tidak menghalangi pandangan Surya Paloh. Kalau AHY agak gini ya. Iya gitu. Jadi kan langsung gitu. Nah, bercanda Gus. Tapi maksud saya itu kan diceritakan kejadiannya oleh Gus Muhaimin. Kemudian diiakan juga nampaknya oleh Mas Anies waktu pidato juga. Bahkan Mas Anies mengatakan kita hormati yang tidak ingin bersama. Terus yang cukup menggelitik saya sih kalimat daripada
minta izin lebih baik minta maaf Ya, gitu. ya, Dia ya, bilang, ya. oh jadi saya pahami, oh begitu arahnya kejadiannya pada waktu itu. Saya membayangkan, Nggak minta izin. oh ya udahlah gitu, nggak usah minta izin, minta Jadi- maaf ntar. Walaupun disadari bahwa kawan seperjalanan perlu ditanyain, tapi kali itu memang diinginkan untuk nggak ditanya. Ya mungkin Nanti aja dia minta maaf gitu ya. posisinya mungkin Harus agak cepat-cepat. rumit ya. Iya, iya, iya. Jadi kayak gimana nih, Anies setuju nggak? Udah Anies percaya aja sama abang gitu kan. Oke. Pokoknya percaya aja lah. Ini abang udah mengatakan gini. Ya, dia kan agak terdesak juga Iya. kan. Mau ke toilet, dia nggak berani Iya. gitu kan. Mungkin ya, mungkin Mau pura-pura WA pulsa lagi susah habis gitu ya. kan. Mungkin. Jadi ya, akhirnya dia Lagi nggak ada iyakan signal. itu. Mungkin juga setelah mengiyakan dia bingung juga tuh. Iya, iya, iya. Aduh, kenapa gue iyain ya? Tapi gimana ya udah diyain kan? Makanya saya berusaha tuh merekonstruksi waktu itu gimana kondisi seorang Anies Baswedan, karena kan ini orang punya nilai juga. Jadi makanya saya pikir ini pasti ada keterdesakan yang dahsyat sehingga seorang Anies Baswedan itu tidak kuasa menolak gitu. Kesannya kalau begitu seolah-olah perpisahan ini hanya dalam jangka beberapa hari. Tapi Pak SBY itu kabarnya pernah menyampaikan ke petinggi Demokrat sepulang Mas Anies dari haji tidak segera mengumumkan, dia sudah mulai mencurigai bahwa Anies tidak serius. Sebenarnya kan keterangan yang sampai ke publik bahwa sepulang haji Mas Anies akan segera mengumumkan pasangan itu justru dari jubir Mas Anies dari tim 8 Pak Sudirman Said. Itu yang paling banyak Iya. teramplifikasi kan. Bukan gue Dan- bro, Bukan. Aman. Dari S ini barat. 8. bibir tim 8. Iya. Dan ketika sepulang haji ini terus terkesan ditunda-tunda, malah dari elit-elit beberapa petinggi Partai Nasdem kan kemudian menyampaikan secara terang ya penolakan untuk dilakukan deklarasi dalam waktu dekat itu. Mas Anies kan kita bisa menangkap sudah beberapa kali sinyal yang diberikan sebagai penguatan terhadap yang sebelumnya memang sudah disampaikan ke AHY di dalam press release itu ada kan bulan Juni lalu sebelum berangkat haji lah Iya. sudah menyampaikan ke Mas Ketum, bahkan dia bilang dari guru spiritual saya, Ibu guru spiritual saya ini tidak pernah salah. Ini saya harus pasangan sama Ya. Mas AHY, kita harus segera deklarasi. Diperkuat lagi dari ibu saya, saya. juga punya pesan yang sama. Ya makanya sebagai seorang yang sangat menghormati ibu ya, dan orang yang sudah dewasa tentu tidak akan begitu mudah merangkai kata, mengumbar janji. Apalagi ketika membawa-bawa simbol-simbol yang kita anggap sakral. Ya, Seorang ibu, guru spiritual. Karenanya kalau kemudian Mas AHY percaya, ya sangat wajar. Saya pun dikuatkan, juga pada iya. posisi, saya pikir sebagian besar kita kalau Digituin, mendapatkan perlakuan seperti itu juga pasti percaya. dikuatkan lagi dengan tulis tangan itu. Kalau personal notes itu kan belakangan Agustus. Oh. Ini sebelum berangkat haji Sebelum nih. berangkat haji. Dan sepulang haji ternyata belum juga diumumkan, malah dari petinggi-petinggi Partai Nasdem pada saat itu mulai secara terang-terangan untuk supaya deklarasi itu last minute lah, Ya. di akhir lah, tidak ada urgensi lah katanya. Yang itu satu. Yang kedua kemudian mulailah bahwa tidak boleh partai, ketua umum partai. Ada kan petinggi Partai Nasdem yang menyampaikan seperti itu. Kemudian dan banyak lagi. Ini yang terbaca sebagai saat ini kita bisa bilang ya ini memang hanya menegaskan bahwa pada dasarnya dia tidak mau AHY. Asal bukan AHY kita bisa membaca seperti itu karena yang sudah dilakukannya kemudian membantah semua pernyataan tadi. Iya. Caimin ketua umum partai, deklarasinya malah tanggal 2, Juga Buru-buru. ya, buru-buru banget. Oh. Sampai mitra koalisi PKS pun belum bisa menindaklanjuti itu sesuai dengan mekanisme organisasi langsung dideklarasikan. Jadi semua yang dipresentasikan sebelumnya itu sangat-sangat bertolak belakang dengan yang mereka kerjakan kemudian. Termasuk juga tadi di rapat pleno sempat kita perbincangkan terkait dengan
selama ini kita mengenal dan sering ya rekamannya di publik, kerjasama tiga partai ini atau koalisi perubahan ini dibangun di atas asas mutual trust, saling percaya, Oke. atas asas kesetaraan, asas keadilan. Namun semua tadi proses yang sudah berjalan terjadi dalam perjalanannya itu kita Partai Demokrat sangat taat asas, menjunjung tinggi itu. Ya. Ketika Partai Demokrat akan bertemu dengan partai-partai politik lainnya, Pamit. membangun komunikasi politik dengan partai politik lainnya, kita pamit, kita mengkomunikasikan sebelum dan setelahnya. Jadi sebelum pertemuan disampaikan, setelah pertemuan pun juga Hasilnya dilaporkan, termasuk apa yang menjadi pembicaranya pun dilaporkan. Itu yang selama ini dijalankan oleh Partai Demokrat sebagai komitmen bahwa kita menghargai, mengindahkan asas mutual trust, asas kesetaraan dan asas keadilan ya. Demokrat sudah mulai Dan yang terjadi saat ini, Bang, ketika peristiwa tanggal 29 dan 30, 2 hari itulah Yang sangat peristiwa cepat itu. yang cepat itu terjadi, menabrak semua itu. Oke. Itulah yang kemudian sebenarnya bagi kami seluruh kader, apalagi Mas Ketum AHY, termasuk juga Pak SBY, yang dianggap tidak patut, tidak pantas, dan itu yang menyakitkannya itu. Oke. Karena kita selama ini sudah membangun itu, kita menjalani dengan nilai-nilai itu, dan ternyata malah di akhir itu yang dilanggar. dilanggar.